Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di Simpang Susun Cimanggis. Simpang Susun ini merupakan titik temu dari tol Jagorawi dengan tol Cijago ya atau Cinere Jagorawi, kemudian dengan tol nantinya ke arah Cibitung apabila sudah selesai dari keseluruhan tol Jor 2 yang menghubungkan Cimanggis dengan Cibitung. Nah, kita akan pakai benchmark Cimanggis ya, atau patokan Cimanggis sebagaimana warga yang ada dari arah Bogor ataupun dari arah Cibubur ya ingin mencapai Jakarta Selatan menggunakan tol yang baru ini. Tol ini merupakan bagian besar dari tol Jor 2 ya yang menyambungkan antara Serpong, Cinere, kemudian Cinere ke arah Jagorawi atau Cijago. Ya, kita ambil patokan saat ini pukul 8:23. Baik, kita sudah selesai membayar tol. 7.000 adalah biaya tol yang dari arah Cawang sebenarnya itu sampai ke Ciawi. Namun semua sekarang flat ya, jadi termasuk ke arah Cimanggis. Baik. Si tol Jor 2 sendiri itu memang dibuat konstruksinya untuk mengurangi beban dari tol Jor 1, di mana tol Jor 1 menghubungkan Tanjung Priuk ke arah Simpang Susun Cikunir yang setiap hari kalau kita lewati lumayan padat ya. Lalu menuju ke arah selatan Jati Asih dan menuju Kampung Rambutan, Pondok Indah, lalu ke arah Ciledug dan tembus nanti ke arah Pluit ya, di mana akan tersambung dengan tol bandara ataupun sebelumnya dapat tersambung dengan tol Jakarta Merak ya. Nah, si Jor 2 yang ada dari arah Cengkareng ya, Cengkareng atau dari arah bandara sendiri itu terdapat banyak seksi ya sampai ke arah Cimanggis maupun Cibitung. Lalu nanti dari Cibitung sendiri akan kembali ke arah utara yaitu ke arah Cilincing atau Tanjung Priok. Sesuai dengan fungsinya tadi mengurangi kepadatan di Jor 1, maka dibuatlah Jor 2, kemudian nanti juga ada tol Jor 3 ya. Setelah Jor 2 akan ada Jor 3 dan sudah mulai ada tanda-tandanya. Selain itu, fungsi dari Jor 2 ini adalah membantu arus lalu lintas dari arah Kota Depok ya, yang saat ini hanya bisa menggunakan jalan ke arah Lenteng Agung kemudian masuk Jor 2, Jor 1 ataupun ke arah Jagorawi kemudian baru bisa masuk tol menuju ke arah Kota Jakarta. Dengan adanya si Jor 2 yang tersambung nantinya ke arah Cinere ataupun lanjut ke arah Serpong yang masih dalam progres ya, maka akses menuju ke bandara, menuju ke Jakarta Selatan akan jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Bila saat ini menggunakan jalan biasa akan makan waktu yang cukup lama, terutama di area-area yang cukup padat dan terjadi kemacetan, maka menggunakan tol akan bisa sampai dalam hitungan mungkin 10-15 menit. Baik, ini adalah pintu keluar dari seksi 1 tol Jor 2 Cijago ya, yang sudah sebenarnya cukup lama beroperasi dari tahun 2012. Jadi tol Cijago atau Cinere Jagorawi sebenarnya itu punya panjang 14,64 km. Jadi kurang lebih 14,5 km yang terdiri dari 3 seksi. Seksi 1 baru saja kita lewati dari arah Cimanggis sampai ke tadi Cisalak Gate ya, gate tolnya, di mana di bagian atas ini adalah Jalan Raya Bogor. Ke kanan atau ke arah utara itu menuju ke arah Jakarta, sedangkan ke kiri ke arah selatan menuju ke arah Cibinong, Bogor dan seterusnya. Baik, kemudian seksi kedua ya panjangnya kurang lebih 5,5 km itu menghubungkan Cisalak sini ya sampai ke arah Kukusan. Nah, itu melewati Margonda ya, nanti ada pintu keluar Margonda di sana, lalu ada pintu keluar Kukusan. Seksi 2 sendiri sebenarnya itu sudah ada yang beroperasional sejak tahun 2019 ya, yaitu yang sampai di Margonda. Sedangkan yang untuk Kukusan sepertinya agak lebih baru ya dibandingkan dengan yang keluar Margonda.
Nah, kemudian seksi 3 itu adalah yang dari arah Kukusan sampai ke arah, Cinere ya, dan itu, merupakan, seksi yang terbagi 2 yaitu Kukusan ke Krukut merupakan seksi 3A, kemudian juga yang Krukut ke arah Limo atau ke arah Cinere yang merupakan seksi 3B. Nah, yang dibuka 2 hari lalu adalah seksi 3A, di mana para pengguna kendaraan sudah ya dapat mempergunakan akses tol sampai ke Simpang Krukut ya. Simpang Krukut sendiri adalah simpang susun yang mempertemukan jalan tol Desari yang menuju ke arah Sawangan dari Cilandak ya. Kemudian bertemu dengan tol Jor 2 ini. Nah, nantinya akan lanjut sampai ke arah Cinere dan Cinere sendiri nanti akan tembus ke arah Pamulang ya, yang kalau tidak salah itu sudah sampai ke arah Pondok Cabe ya. Kemungkinan secara konstruksi mungkin sudah hampir tersambung semua karena dari beberapa target yang kita dengar bahwasannya seksi 3B Krukut sampai ke Cinere itu akan beroperasi di awal tahun yaitu di Januari 2023. Baik, ini adalah pintu keluar untuk seksi 2 yang ke arah Margonda. Ya, kalau kita perhatikan penamaan dari pintu tol itu menggunakan angka 1 dan 2, 1 untuk keluar, kemudian 2 untuk masuk ya, masuk ke tol atau on ramp. Baik, saat ini kita menuju ke arah Kukusan dari arah Margonda ya, dan ini masih merupakan bagian dari seksi 2. Seperti kita ketahui, Margonda sendiri merupakan bagian atau akses penting bagi Kota Depok ya, Jalan Margonda Raya, di mana di sana terdapat pusat-pusat komersial ya, kemudian juga perumahan. Maka akses Kota Depok sebagian besar mungkin akan lewat Margonda menuju ke arah Jakarta Selatan dapat menggunakan tol yang ini ataupun menuju ke arah Raya Bogor. Baik, di sini terdapat petugas lagi melakukan pengecatan ya, pembaruan dari cat yang ada di jembatan overpass ya yang melewati tol ini. Kemudian ini di depan kita adalah Kukusan ya, kurang lebih mungkin jaraknya tidak begitu jauh ya. Karena Kukusan sendiri masih bagian dari Kota Depok dan di sini akan keluar ke arah Tanah Baru ya, Jalan Tanah Baru dan merupakan bagian dari Beji. Baik, nanti kita akan perhatikan ya di peta Google ataupun petanya Waze. Biasanya Waze ini lebih update daripada Google, walaupun si Waze sudah diakuisisi atau dibeli oleh si Google. Kemudian kita bisa lihat arus lalu lintas yang sudah ada ya, dan apa saja yang sudah lewat, apa yang ditutup dan apa yang lewat. Di Google sendiri nanti ya, kalau kita perhatikan area dari Kukusan sampai ke arah Simpang Susun Krukut itu masih tanah ya, belum ada apa-apa. Oke, di sini ada petunjuk ya, Depok Antasari menuju ke arah tol situ, kemudian di sisi bawahnya masih dicoret ya. Kita tidak tahu, mungkin belum diupdate saja ya. Nah, terakhir ya ke arah Kukusan adalah pintu keluar paling ujung ya dari tol Cimanggis menuju ke arah Cinere. Untuk dari Kukusan sendiri walaupun cukup dekat ya menuju ke arah Krukut atau Simpang Susun Krukut di Rawajati, tapi di sini tidak dibuka pintu tolnya. Tadi semuanya disilang ketiganya, gate-nya dan areanya ditutup ya. Dan inilah seksi 3 yang menghubungkan antara Kukusan dengan si Simpang Susun Krukut, dan itu merupakan seksi 3A ya. Kemudian Kukusan menuju ke arah Limo atau Cinere itu merupakan seksi 3B yang rencananya akan beroperasi atau dibuka nanti di Januari 2023. Berarti jaraknya hanya sekitar sebulan ya. Kita harapkan itu dapat juga selesai.
Baik, untuk seksi 3 ini kita lihat secara penerangan ya, PJU itu sudah lengkap, kemudian juga marka jalan. Di paling kanan itu garis warna kuning menandakan itu adalah jalan nasional, kemudian terdapat 3 lajur sama dengan yang sebelumnya. Terdapat juga papan petunjuk yang cukup lengkap di area ini dan kita akan sebentar lagi sampai di Simpang Susun Krukut di sekitar Rawajati. Tampaknya di atasnya Jalan Palaraya ya. Baik, nah jalan yang menuju ke arah Krukut Limo atau Cinere itu ditutup ya di bagian kanan kita karena memang masih dalam tahap penyelesaian, sedangkan papan petunjuknya dicoret warna hitam, mungkin nanti itu akan dibuka. Nah, yang kita perhatikan lagi adalah menuju ke arah Sawangan ataupun nanti Bojonggede ya. Tol Desari atau Depok Antasari sampai ke arah Sawangan sebenarnya sudah beroperasional, namun di sini kita tidak mengerti atau kita tidak mengetahui lah ya paling tidak kenapa ditutup, apakah mungkin gate tolnya belum siap atau bagaimana untuk mengakomodasi arus kendaraan dari arah Jor 2 seksi 3 Cijago 3A lebih tepatnya. Kita bayar tol terlebih dahulu. Oh nggak salah ini masih gratis ya, karena di sini masih dicoret juga tarifnya. Kurang lebih Rp12.000 nantinya. Jadi dari arah Simpang Susun Cimanggis sampai ke arah Krukut, charging atau biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tol adalah Rp12.000. Sedangkan ini sebenarnya masih baru saja tersambung dengan sisi tengah lah ya paling tidak antara tol Desari. Baik, di Simpang Susun Krukut ini kita lihat banyak pohon-pohon yang ditanam ya di dalam area lingkar karena itu merupakan standar dari area tol, area lingkar tol yang memprioritaskan penanaman pohon-pohon untuk membuat ruang terbuka hijau di tol menjadi lebih luas ya, terutama untuk Jakarta dan sekitarnya. Simpang Susun Krukut di sini dinamakan itu karena memang tadi kita baru saja melewati Kali Krukut ya di bawahnya di jelang pintu Simpang Susun yang ada. Areanya di sekitar Rawajati ya. Di sebelah kiri ini ada akses ya, namun ini ke arah mana ya? Ini yang belum kita ketahui ya, tapi menyambung dengan jalan ini secara langsung nampaknya itu adalah yang dari arah barat ya atau dari arah Limo yang akan tersambung ke arah Tol Desari menuju ke arah utara Limo atau Cinere. Namun itu belum selesai ya, jadi aksesnya kita tunggu saja. Nah, untuk si Tol Desari sendiri seperti kita ketahui ini sudah lama juga beroperasi dan tarifnya kalau nggak salah 19.000 ya, karena 8.000 ditambah 11.000. Nah, untuk yang dari arah tadi Cimanggis itu akan kena 12.000 plus 8.000 ke arah Cilandak ya, Cilandak Utama kalau tidak salah di sana nama gate-nya. Kurang lebih 20.000 dari arah Cimanggis menuju ke arah Cilandak keluar, kecuali masuk lagi ke tol Jor 1 ya akan kena 16.000. Jadi dengan demikian kalau kita ukur secara waktu tadi untuk sampai ke gate Simpang Susun Krukut dari Cimanggis kurang lebih itu hampir 11 menit ya, atau mungkin dengan kecepatan 100 bisa di 10 menit. Tadi kita mempergunakan kecepatan standar 80 sampai 85 km per jam. Ini area Tol Desari yang keluar di sekitar Brigif ya, dan aksesnya lumayan banyak ya, di sekitar sini. Baik, Tol Desari ini cukup bumpy ya kalau kita lihat ya, walaupun sudah beroperasi cukup lama namun agak masih mantul-mantul di jalannya, dan area yang diaspal ini adalah area yang melewati mungkin sekitar jembatan atau bagian atas dari jalan yang di bawahnya ada jalan ya atau overpass seperti itu. Nah, ini adalah akses Brigif ya dari masyarakat yang ada di sekitar sini. Ini sangat membantu. Jadi bagi masyarakat yang dari arah Jagorawi ya atau arah Bogor,
kemudian juga arah Cibubur dapat menggunakan tol ini dengan 20.000 sudah sampai di sekitar Cilandak, daripada menuju ke arah Kampung Rambutan yang lumayan padat di sana karena bertemu dengan arus kendaraan dari arah Bekasi bila ingin ke arah Pondok Indah. Sebaliknya dari arah Cilandak ya, ataupun nanti dari arah Antasari sendiri non tol, bila ingin menuju ke arah Bogor atau arah Puncak ya bisa langsung lewat sini, akan keluar di Cimanggis, dan itu memotong arus lalu lintas yang cukup padat yang tadinya ke arah Lenteng Agung ya yang nanjak, kemudian di situ juga banyak truk apabila di sore hari dan sampai ke malam hari. Ini ditutup ya, keluar di Andara. Kita tidak mengetahui, mungkin ada sahabat yang ada di dekat sini bisa berbagi informasi. Terus kemudian juga yang dari arah Cilandak, dari arah Pondok Indah ya, dari arah mungkin Antasari ya, tidak lagi akan terjebak kemacetan menuju ke arah Kampung Rambutan yang masuk ke tol Jagorawi, yang setiap harinya itu cukup padat dikarenakan bertemunya arus kendaraan dari arah Cawang menuju ke selatan ya. Di sana hanya disediakan satu lajur untuk masuk ke tol Jagorawi yang dari arah Jor, dari arah barat ya, sehingga tentunya antrian kendaraan cukup panjang di sana. Untuk on ramp Andara itu dibuka ya. Waduh, ada S5000, S500 baru lewat, nampaknya itu adalah Mercy mungkin 4000 cc ya, sedan tentunya, punya power cukup besar ya. Sepertinya kecepatannya di 160 sampai 170 nih, 2 kali kecepatan kita. Baik, di sini ya kita sudah mulai melihat gedung-gedung tinggi di Jakarta Selatan, tepatnya di sekitar Cilandak situ ya, dan itu menandakan sebentar lagi kita akan merapat di tol Jor 1, di mana Jor 1 sendiri merupakan tulang punggung dari lintas kendaraan, baik kendaraan besar, mayoritas itu kendaraan besar dari timur ke arah barat dan sebaliknya. Kendaraan-kendaraan kontainer, juga truk ya, dan kendaraan-kendaraan lainnya, kendaraan pribadi yang menggunakan Jor 1 untuk menuju ke arah barat ya, dan sebaliknya. Bagi bis kendaraan menuju ke arah bandara ya, bis Damri saat ini dapat menggunakan juga jalur ini, sehingga tentunya akan lebih bisa memprediksi waktu ya sampai di bandara jam berapa. Seperti itu. Tol Desari sendiri atau Depok Antasari sudah beroperasional sejak dari 27 September 2018 ya. Jadi tol ini sudah sangat membantu masyarakat untuk menuju ke arah Sawangan, meski secara tarif 19.000 ya, affordable mungkin bagi yang memang membutuhkan. Ini adalah pintu gerbang tol Cilandak Utama, di mana kalau kita ke kanan itu akan masuk ke tol Jor kembali, Jor 1, apakah itu menuju ke Pondok Indah atau ke arah Kampung Rambutan. Sedangkan kita keluar di sini ini akan keluar ke arah Cilandak atau ke arah Antasari, melewati jalan arteri atau jalan biasa ya. Tarifnya adalah Rp8.000 ataupun ke arah Kampung Rambutan. Ya, si Desari ini ya nantinya mudah-mudahan dapat juga tersambung ke arah Bogor ya, karena itu juga akan membantu mengurangi arus kendaraan yang cukup padat, terutama di daerah Jagorawi yang dari arah Bogor, yang biasanya kepadatan itu mulai dari Citerep ya, Cibinong Citerep situ ke, ataupun dari arah Jakarta sampai ke arah Cibubur sampai masuk ke Jor, barulah nanti agak longgar. Baik, nanti kita akan lihat peta ya untuk lebih jelas bagi sahabat semua yang dari arah Cimanggis menuju ke arah Simpang Krukut sini tadi ya, dan juga menuju ke arah tol Jor
1 ataupun keluar di Jakarta Selatan di ke arah Jalan Fatmawati, Jalan TB Simatupang, seperti itu. Ini kita lurus ke arah Antasari ya. Biasanya para pekerja itu banyak yang menuju ke arah SCBD atau daerah-daerah pusat kota Semanggi dan seterusnya. Biasanya menggunakan jalan ini. Nanti akan ada jalan non-tol layang Antasari yang membantu sampai ke arah Blok M, sekitar Blok M ya. Baik, kita akan melihat dari sisi udara atau image satelit. Ini adalah Simpang Susun Cimanggis. Kita dari arah utara, di bagian sisi atas tadi dari arah Cawang, kemudian kita berbelok ke arah kanan ya, menuju ke arah barat dan menyusuri tol Cijago seksi 1 ya. Seksi 1 ini adalah dari arah Cimanggis sampai ke Cisalak. Cisalak sendiri merupakan Simpang Susun yang menghubungkan Raya Bogor dengan si tol Jor 2. Dan sudah dioperasikan tol ini ya, yang seksi 1 dari sejak tahun 2012. Berarti area ini sudah cukup lama berjalan dan beroperasional, di mana masyarakat di Jalan Raya Bogor sebenarnya bisa mengakses Jagorawi melalui seksi 1. Kemudian dari arah Cisalak ya menuju ke arah Kukusan, itu masuk ke seksi 2 yang sempat selesai di tahun 2019 ya. Ini adalah seksi 2 dan jalannya sendiri sebenarnya berdampingan dengan Jalan Insinyur Haji Juanda ya. Yang di sini terdapat perumahan Pesona Kayangan ya. Nah, di depan sana ya itu akan ketemu dengan Simpang Susun Margonda. Simpang Susun Margonda sendiri itu menghubungkan si tol Jor 2 ini, ya ini simpang susunnya, dengan Jalan Raya Margonda yang ada di Kota Depok. Nah, ini adalah jalan raya utama nampaknya, ya Margonda Raya untuk Kota Depok, di mana di sini banyak terdapat pusat-pusat komersial dan juga kurang lebih banyak sekali hunian ya, hunian masyarakat ataupun area-area bisnis lainnya. Mungkin sebagian besar nantinya dari arah Depok trafiknya berasal dari sana. Sedangkan ini adalah gerbang tol Kukusan ya, yang merupakan seksi 2 ya, bagian dari seksi 2 yang kelar belakangan, di mana si Kukusan sendiri itu akan terus ke arah Krukut ya. Nah, kalau di image Google kita lihat dari Kukusan ke arah Krukut ini masih tanah ya, padahal ini sudah menjadi jalan yang dapat dilewati dan merupakan bagian dari seksi 3A dengan jarak kurang lebih 3,5 km. Untuk peta trafficnya atau peta defaultnya ya, yang non satelit malah tidak ada apa-apa di sini ya. Jadi belum ada perkembangan sama sekali, walaupun secara real jalan ini sudah bisa dilewati. Di sini ada jalan lontar, kemudian di jalan Palar Aurawajati. Oke. Beberapa jalan yang dilewati oleh tol ini dibuatkan jembatannya, overpassnya, dan dibelokkan ya, seperti itu. Nah, ini adalah simpang Susun Krukut ya, di sekitar Rawajati. Kalau kita ke arah utara, ini menuju ke arah Tol Desari yang menuju ke Cilandak ya, Jakarta Selatan. Sampai di simpang Krukut ini tadi kurang lebih 11 menit ya. Mungkin 10 menit dengan kecepatan 100 km per jam dari simpang Susun Cimanggis. Nah, sebenarnya ke arah sini ini harusnya juga sudah jauh lebih banyak progresnya, karena ini merupakan seksi 3B, Krukut ke arah Limo atau Cinere yang tersambung dengan ke arah Pondok Cabe ya. Di sini ada Kali Pesanggerahan. Nah, ini yang akan beroperasional nanti di Januari, Krukut ke arah Limo Cinere. Sedangkan Cinere ke arah Pondok Cabe dan Pamulang itu kita belum mengetahuinya, dan diharapkan juga dapat selesai dalam waktu dekat karena secara jarak sudah tidak banyak ya. Tapi sempat ada waktu itu perumahan ya, saya lupa Emas ya namanya. Kemudian di sana ada apa ya, semacam bukit ya. Jadi itu menghalangi jalan. Oke, malah ini di Google tidak kelihatan ya yang simpang Susun Pamulang. Ini Pamulangnya. Besarannya sendiri itu
akan tembus seperti ini ya, dari arah Pamulang ke Cinere, lalu ke Simpang Susun Krukut, dari Krukut menuju ke arah Kukusan. Nah, kalau ke arah bawah sebenarnya tol Desarinya sudah beroperasi, hanya saja tadi tidak dibuka ya karena kita tidak tahu ke arah selatan, dan di sini sampai di sekitar Sawangan. Kalau diluluskan dan ditarik ke arah selatan lagi, tol Sawangan sendiri itu akan menuju ke arah Bojonggede. Dari Bojonggede di sini ya akan berbelok ke arah Salabenda yang ada di Bogor di sekitar Kayu Manis. Nah, di sanalah nanti bertemunya dari arah Bogor sehingga dapat mengurangi arus kendaraan Jagorawi bila menggunakan tol Sawangan Bogor ini. Kita coba lihat di Waze. Ya, ini adalah Waze dan itu adalah Simpang Susun Cimanggis. Waze sendiri adalah peta yang cukup komunikatif ya, dan juga cukup entertaining karena di sini emoji-emoji dan icon-icon orangnya, avatar orangnya juga lucu-lucu. Kemudian di sini ada kukusan ya, tapi di kedua gate-nya, on-ramp dan off-ramp itu ditutup, di blok ya, karena memang tidak dibuka. Tadi juga kita lihat seperti itu. Sedangkan di sisi Simpang Susun Krukut ke arah Sawangan memang ditutup ya, warnanya merah seperti ini. Dan yang dari Sawangan mau masuk ke arah tol Cijago yang baru seksi 3A itu juga ditutup. Nah, di sini tidak ada apa-apa, sama seperti di Google, tapi sudah jauh lebih baik daripada Google ya, karena jalannya sudah ada dan kita lihat sudah ada yang bergerak menggunakan jalan tersebut ya. Ini adalah Simpang Susun ya, Pamulang yang ada di sekitar sini nih, RE Marta Dinata ya. Kemudian terus ke arah Pondok Cabe dan masih berhenti di sekitar sana, tinggal disambungkan. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat, semoga tersambung semua dan perekonomian nasional dapat bergerak lebih baik.